kita masih ada di angkringan Kang Ujang. Daerah mana nih? Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di The Bodor Show, masih bersama saya Bonar Dan saya Inop. Dan hari ini kita nggak berdua lagi seperti biasa, kita ada tamu istimewa. Ada seorang yang udah lama banget kita kenal sebenarnya. Kita sebenarnya udah kenal cukup lama Om ternyata Om. Iya. Puluhan tahun, tapi kita mungkin sering lagi, benar. ketemunya begini aja ya. Begitu ngeklik lagi loh, ternyata bla 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 bla. Kita kedatangan tamu ada Akang Pandu. Apa kabar? Baik, Kang. Sehat Kang Pandu? Alhamdulillah Oh, sehat, Om? sehat. Sehat, alhamdulillah. Vespa bagus? Tetap alhamdulillah, tetap satu. Satu. Masih. Oke. Hari ini kita mau ngomongin apa sih? Ya, makanya ada hubungannya dengan sama kehadiran Kang Om Pandu. Iya, apa hubungannya sama Om Pandu? Tapi kita kenalan dulu. Buat teman-teman yang kenal Pandu pasti juga inget sama Grup band. dulu ada band lah. Gue juga kenal mereka lama sebenarnya. Di Bali lagi kenal. Di Bali, makanya bukan di Jawa, bukan di Jakarta, di Bali. Pria dijajah wanita, wanita seperti gitu ya lagunya. Betul. Buat yang kenal sama Kaim Sasikun ya kan. Kaim Sasikun. Pandu ini salah satu bagian dari Kaim Sasikun. Domisili mana sekarang, Kang? Sekarang di Bandung. Di Bandung. Jauh-jauh dari Bandung buat kita. Bali, Bandung, Jakarta. Asik ya. Sekarang lagi ngerjain project dan ada mau rilis single ya. Iya. Om Oh, Kang Pandu. mau bikin single sendiri? Iya, Kang. Alhamdulillah, luar biasa. Nanti kita boleh ya kita share lewat The Bodor Show ya. Boleh banget. Tapi nggak boleh di preview dulu ya? Kenapa? Nggak boleh di preview. Nggak boleh. Ntar kita minta preview dikit ya. Kita sebagai pendengar pertama. Nanti kalau streamingnya ratusan juta kita dapat cipratannya. Amin. Kudu. Balik lagi. Ngomong-ngomong, kenapa kita hadirkan Kang Pandu, Nah itu Kang. Om Ino? Jadi kan ini ceritanya, bukan ceritanya sih ya. Hal-hal yang bukan hal. Jadi ada sesuatu yang lagi masuk lagi ke dalam dunia entertainment segala macam itu. Iya. Sekali lagi adalah kayaknya sih ya bingung gue dari dulu tuh kayaknya kok dunia itu nggak jauh-jauh dari narkoba. Fragile banget ya. Setahu gue terbaru itu ada salah satu penyanyi yang gue ngefans banget sama dia ya. Wanita. Sebut saja namanya R. Bener. Iya kan? Gue entah kenapa ya, bukan bermaksud untuk kemudian tiba-tiba gue berpikir, aduh kenapa sih gitu ya. Pasti punya banyak alasan dan mungkin kalau gue ada di posisi teman-teman musisi di situ, mungkin gue juga belum tentu gue jadi Baik. seorang sebersih ini gitu loh. Karena mungkin lingkungan gue tidak mendukung untuk ke arah situ. Gue ada di lingkungan yang masih aman dari gue gitu loh. Iya. Nah, kenapa kita mau ngajak ngobrol sama Pandu? Kita nggak mau mengorek luka lama Pandu. Tapi paling tidak dia dari lingkaran itu. Kita pengen ngasih inspirasi ke teman-teman sebenarnya bahwa ada seorang sosok yang ada di lingkaran itu, terus kita pengen berbagi bagaimana dia bisa keluar dari lingkaran itu. Dan gue juga penasaran sebenarnya faktor yang paling penting untuk bisa membuat orang itu keluar dari lingkaran itu apa sih? Apakah dirinya? Betul. Apakah justru lingkungan, keluarga kah yang justru punya peran penting gitu. Nah, gue pengen langsung ngobrol sama Pandu ya. Boleh lu ya kita Boleh. cerita lama ya. Oke, jadi Iya. Pertama kali dulu tahun berapa Du? Pakai Du? sebenarnya sih itu waktu SMP tahun berapa ya sebenarnya? SMP. Masya Allah. Itu Tahun berapa tuh? SMP tuh tahun 98 kayaknya. 96 sampai 98 lah. Baru pertama kali kenal itu semenjak dia dikasih karena kan aku juga jarang nyari juga kan, maksudnya tiba-tiba datang aja anak-anak kan dulu kan suka pada ngumpul di rumah kan. Pertama tuh yang di Terus yang SMP itu saya baru pertama kali cobain ganja tuh ya di situ. Ganja? Terus dia tuh langsung kayak bawaannya tuh kayak Wih, apa ya? Saya sebenarnya mau tidur gitu, tapi tiba-tiba jadi pengen keluar kemana? Kok kayak ribet banget gitu dah. Udah akhirnya udah gitu, udah mulai coba-coba
dari situ sih saya nggak pernah beli sih sebenarnya, maksudnya biasanya suka dikasih gitu ya udahlah gitu, tapi mungkin efeknya tuh dia jadi kayak mau yang lain gitu, sesuatu yang lain gitu, tiba-tiba ada teman-teman yang kayak nawarin alkohol kayak gitu kan, ya udah oke lah gitu, ajar aja gitu. Itu SMP tuh berlanjut sampai ke SMA kelas berapa ya, kelas 1 itu tuh jadi saya sebenarnya kan SMA tuh nggak selesai, cuma sampai kelas 1 doang. Itu tuh dia tuh efek itu tuh lama banget, bisa bikin kita kayak bener-bener mager, nggak mau ngapa-ngapain. Itu ganja? Ganja sama ya kalau minum kan lebih ke urakan atau gimana lah gitu kan ya. Cuman waktu itu emang belum kerasa efeknya, masih kayak wah oke aja nih, maksudnya nggak ada apa-apalah, aman-aman aja gitu. Terus dengar cerita teman-teman juga masih pada make gitu kan, jadi ya cuek aja gitu kan gitu. Terus akhirnya berlanjut nih sambil sekalian waktu itu. Nah kebetulan waktu itu di selang-selang pas saya lagi aktivitas aktivitas katakanlah aktivitas narkoba gitu sering berjalan, itu tuh malah si musik tuh jadi nyamping gitu loh, jadi jadi fokusnya malah ke situ, jadi nggak kemana-mana. Sementara kalau yang sejujurnya yang saya rasain sih, kalau misalnya pas lagi nggak gitu sih, si otak kita tuh lebih sering berpikirnya, maksudnya kayak sesuatu yang kita senengin aja gitu, karena kan musik itu ya menurut saya kan sesuatu yang udah dianugerahkan dari Tuhan buat ya, bukan buat saya aja sih, buat kita semua para penggemar musik lah gitu ya. Nah dari situ sebetulnya itu kayak jadi nyamping gitu loh, jadi kayak fokusnya jadi ke yang bandel-bandel aja gitu, yang kayak narkoba lah, nonton bokep lah atau apalah kayak gitu kan. Sama kalau itu sama. Bokep ini Jakmania. Habis itu nih akhirnya seiring dengan waktu ya mungkin dari pihak orang tua saya juga udah mulai nggak bisa nerima keadaan saya kayak gitu kan. Akhirnya tahu ya udah, akhirnya kata mama kan, kamu tuh ngapain sih gini udah mau enak kok, santai bawaannya santai gini. Sementara saya bilang santai juga pada saat keadaan nggak sadar juga, dan sebenarnya kalau dipikir-pikir sih nggak santai juga, tiba-tiba jadi parnoan gitu, panik apa segala macem kan. Udah nih akhirnya ibu saya rencana udahlah, daripada kamu di sini ancur-ancuran gitu, gaul kemana aja nggak benar, akhirnya udah pindahin aja ke Bali gitu ya pertama gitu kan. Sama om saya ikut di sana karena dia kan orangnya emang straight banget, maksudnya sama yang kayak gitu-gitu enggak lah gitu, maksudnya jauh-jauh gitu. Nah terus karena ibu saya juga ngelihat riwayat dari ayah saya yang alkoholik juga kan dulunya. Nah dia meninggal juga karena itu, karena dia terakhir tuh dia minum bir tuh sekitar 6 botol atau 7 botol gitu dalam satu hari kan. Dia sambil ngelukis kan, ngelukis, sering ngopi, sering minum sering. Nah waktu itu sebelum meninggal tuh dia sempat minum 6 botol bir. Terus nggak jarak 2 jam atau 3 jam gitu, saya masih umur 2 tahun sih, saya dapat cerita dari mama saya, cerita langsung. Dia tuh langsung badannya biru-biru memar gitu, langsung gini nggak bisa ngapa-ngapain di kasur kan. Akhirnya udah nih dibawa ke rumah sakit, akhirnya hari itu juga udah langsung meninggal gitu. Nah mungkin ya ibu saya juga ngasih tahu kan, trauma dari situ juga ya, ngasih tahu ke saya gini-gini. Tapi waktu itu ya saya bandel-bandel gitu ya, nggak mau denger, udah cuek-cuek aja lah gitu. Akhirnya tapi waktu dari SMA kelas 1 itu saya belum kenal obat-obatan tuh, belum masih ganja, masih ganja sama minum ya, masih inilah. Terus sempat dengar katanya kalau yang obat tuh biasanya suka wah beranian lo orangnya atau enggak gini kayak gitulah gitu, berusaha untuk menghasut seseorang untuk memakai gitu. Tapi akhirnya itu hasutan itu ya sukses juga buat saya. Sukses terhasut. Sukses terhasut. Udah ini sampai SMA akhirnya saya kenal saya baru pertama kali nyobain obat-obatan tuh ya Inex itu apa ekstasi apa Inex lah gitu ya. Itu sama nggak sih Inex sama ekstasi? Maksud sebutannya? Iya sama. Ya gitu sama. Orles lah kayak gitu. Nah terus habis itu nyobain nih, enaknya dipakai goyang katanya. Terus ngapainnya denger musik atau enggak apa gitu. Habis itu oh iya, ini bukan bir loh. Ini di isinya hand sanitizer. Ini. Oke, lanjut. Terus waktu itu kan waktu saya tinggal di Bali emang saya sih nggak nutup ya, di sana emang bebas gitu, maksudnya walaupun masih ada kasarannya kayak pecahan. Di Bali? Oh bentar. Oke. Kayaknya tuntutannya ada yang potong nih. Pertama-tama cerita soal ganja nih. Kok tiba ujuk-ujuk muncul di ganja. Terus sebelumnya ngerokok nggak? Oh,
Kalau itu sih saya udah dari SD udah ngerokok. Oh, SD. Iya. Kalah gua. Mohon jangan ditiru ya teman-teman ya. Iya, kalau bisa sih jangan gitu. Soalnya itu mama saya udah ngomel-ngomel banget tuh tiap-tiap saya tuh pertama kali belajar ngerokok tuh kan kelas 5 SD, kelas 4 SD gitu kan. Terus ya rokoknya ya itulah pokoknya. Terus kata teman-teman enak nih katanya. Cobain dong gitu. Terus lagi istirahat gitu. Kita berlima lah ngumpul ngerokok lah semua terus belajar kayak bikin O gitu terus bikin O tuh pokoknya udah bangga banget lah pokoknya udah bikin O terus keluar dari hidung kayak gitu kan. Akhirnya udah sampai sekarang kalau ngerokok sih masih gitu. Tapi lu udah berkesenian? Itu waktu SD lu masih sering main gitar ya bawain lagu-lagu orang lah kayak dulu sih sebetulnya waktu SD tuh kelas 5 saya tuh lagi senang-senangnya si Melly Guslau yang album itu yang album apa namanya Potret itu Salah itu yang album Salah itu terus nah kalau waktu belajar gitar main lagu-lagu rock gitu saya waktu itu diajarinnya lagunya Green Day yang Basket Case itu chordnya dikit kan iya chordnya dikit gitu abis itu sampai suruh katanya pegang gitar nih gitu kuat nggak ngangkatnya kuat terus habis itu dikasih bass nih pegang bass mana kuat anak kecil gini berat banget ya. Oke, kita balik ke Bali tadi ya. Kemudian lu di Bali udah mulai drugs ya. Lanjut kemudian sampai ke tahap mana tuh? Itu tuh jangka waktu pemakaiannya tuh dulu ngedrugs di sana tuh bisa sampai seminggu sekali lah drugs sama alkohol gitu. Cuman emang kalau di sana kan buat saya nggak tahu ya buat teman-teman kalau saya sih emang nyari ganja emang agak susah ya di sana gitu lebih banyak kan alkohol sama ya ini kayak gitu lah sampai akhirnya saya sempat kerja di satu tempat gitu jadi soundman sampai karena itu kan saya dikasih kerjaannya sama saudara saya kan dari India kan sampai dia sempat ngomong gini lu kalau ketahuan mabok lagi minggu depan gue potong gaji lu kata saya lu sih kebanyakan nih kayaknya habis itu udah nggak tahu abis itu berlanjut juga tuh di Bali berapa tahun di Bali akhirnya saya rekaman punya band terus pindah ke Jakarta nah di Jakarta juga ternyata berlanjut juga gitu kayak gitu kan malahan mungkin lebih gampang ya gitu daripada di sana dan lebih murah gitu habis itu udah nih dapat tawaran mau nyoba ini enggak katanya cobalah gini masuk ke level naik ke level berikutnya nah habis dari situ tuh dia kayak efeknya tuh kayak ngikutin keinginan kita yang jelek-jelek sih sebenarnya. Efek dari drugs. Efek lu dari sampai drugs ke itu. apa? Kan gue tahu ada putau, ada kalau Elsit. Enggak. Kalau Elsit enggak sih waktu itu masih zaman-zamannya si Dumolit sama Sanax itu lagi ini. Si Dumolit Sanax, Kamlet kayak gitu-gitu, Dumolit Sanax, Kamlet sama apa lagi Valium? gitu. Valium enggak, kalau Valium enggak. Nah, habis itu dia tuh karena emang waktu itu kan saya tuh kayaknya mungkin waktu itu udah bermasalah dengan mood yang jelek gitu kan yang pengennya sesuatu yang jelek tapi nah dengan adanya si obat ini tuh jadi dia mendorong keinginan kita yang jelek tuh untuk dilakukan gitu. Kalau misalnya kita dalam keadaan sadar kan mau niat jahat atau jelek ke orang kan kita mikir dulu kan ntar ngebaliknya ke gue gimana nih kayak gitu kan tapi kalau pakai itu tuh dia benar-benar ngikutin apa kemauan kita gitu apa yang lu pengenin jalan gitu ya. Nah habis dari situ kan saya kerja juga di studio kan sampai bos saya nanya juga lu tuh duit abis mulu kemana sih katanya terus aku nggak ngomong kan pertama nggak berani ngomong gini akhirnya dia tahu lah dari si temennya ini si Pandu tuh dapat supply dari mana sih katanya kok dapat mulu kayak gituan katanya gitu nggak tahu bang udahlah katanya udah biarin aja katanya gitu itu mahal ya lu? Mahal? Waktu itu tuh satu per butirnya tuh sekitar 5.000 nggak mahal sih waktu itu cuma 50.000 satu strip gitu ya isi 10 kan itu tuh ya mungkin tergolong murah lah ya karena murah kan? 5 mg Dumolit itu ya sekitar segitulah 50.000 satu strip kalau Sanax tuh 25.000 satu strip yang 2 mg tuh habis itu ada teman-teman saya, kalau mau yang ini katanya ada apa pakai resep dokter katanya gini-gini. Kagak ada kenalan dokter juga kan waktu itu kan. Habis itu udah nih. Terus akhirnya pakai itu tuh dari tahun 2007-an, 2007 sampai nah itu mulai lagi ketemu ganja, ketemu kayak gitu-gitu, ketemu lagi kecuali Inek emang udah agak susah karena emang udah mahal juga sih. Dan dia udah turun juga kan. Udah habis dari situ pakai lagi, udah jalan boti ganja, ngeganja lagi, alkohol lagi, minum lagi kayak gitu-gitu.
Nah, abis dari situ tuh saya udah mulai kayak keingetan apa ya, ada pikiran maksudnya kayak tekanan gitu ya, tekanan depresi atau segala macam. Dulu kan saya kan ngekos kan. Saya ngekos tuh sambil kerja saya jadi operator ya, maksudnya saya bukannya nggak bersyukur, cuman ya gaji operator untuk di Jakarta tuh kalau kita nggak ekstra keras kerjanya tuh itu nggak bakalan nutup buat sebulan kosan tuh gitu kan. Sementara waktu itu saya juga masih ngajak anak istri saya gitu, masih pengen dekat gitu. Waktu itu saya masih baru lahir tuh Leana, anak pertama saya kan baru lahir. Tahun kan. berapa anak lu? Itu tuh dia lahir tuh sebetulnya tahun 2005. Nah, saya ajakin itu ke Jakarta itu tahun 2007 atau 2009 lah gitu. Habis itu saya ajakin sama istri saya. Nah, di situ saya masih konsumsi tuh, masih pakai sanak, obat-obatan kayak gitu kan. Habis itu mungkin istri saya nggak kuat kayaknya, karena sempat dia lihat saya naruh di lemari sama dia dibuang langsung kan. Habis itu cekcok lah sama istri saya, berantem gini. Akhirnya dia pulang lagi lah ke Bandung. Pulang ke Bandung, saya nerusin kerja di sana. Ya mungkin kerja juga ya kasarannya nggak benar juga lah, maksudnya kerja dalam lagi kayak gitu ya. Ada sih sebagian orang yang bilang, oh enak nih buat kerja atau enak nih buat apa ya, sebenarnya nggak juga sih ya. Soalnya yang dirasain pada saat sadar itu, begitu saya dengar hasilnya ya, walaupun saya tetap jalurnya di musik juga, cuman begitu hasilnya tuh kok kayak gini ya gitu. Nggak pada saat kita oh ini kayaknya waktu itu oh asik nih diginiin. Pantesan bosnya sering bilang udah ini jangan ini bagian ini kebanyakan. Tapi kan saya jadi kesal kan karena lagi kayak gitu kan. Udah nih akhirnya. Nah di situ mulailah mulai kayak ya maaf ya, maksudnya buat cewek-cewek ya saya minta maaf maksudnya, terutama buat istri saya sih sama keluarga saya. Waktu itu ya saya selingkuh lah apa segala macam, sampai berani saya samperin kemana, keluar pulau malah. Efeknya senegatif itu sampai wah gokil deh pokoknya. Habis itu waktu itu kan saya lagi sering-seringnya main di TV tuh, maksudnya lagi sering make upan lah apa segala macam tuh, maksudnya jadi kayak negatif aja gitu, terus muka hancur kayak gitu banyak jerawat lah apa segala macam gitu. Tapi waktu itu saya nggak kepikir dari situ karena pola hidup saya juga kurang sehat kali ya. Habis itu udah kosan mulai nggak kebayar lah, akhirnya pinjam uang ke teman-teman buat bayar kosan kan. Akhirnya dikasih tahu, makanya lu jangan ngeboti mulu lo katanya gitu. Udah tuh uang tuh manfaatin katanya. Tapi kan nggak didengar juga kan, masih terus. Sampai akhirnya dari kosan pertama itu, dari tempat saya pertama ngekos, saya pindahlah ke yang satu lagi, masih juga kayak gitu, pindah lagi ke yang satu lagi, masih juga kayak gitu, dan malahan lebih banyak ganjanya tuh lebih banyak sama minumnya tuh. Sampai waktu itu saya sempat ngajak lagi istri saya ke Jakarta sebelum dia hamil anak kedua tuh. Maksud saya tuh ya kosannya udah agak better lah dari yang sebelumnya gitu. Tapi ternyata lingkungannya lah yang masih belum ya. Akhirnya masih banyak yang pakai, saya pakai juga, pakai lagi. Akhirnya sampai waktu saya kerja di studio bos saya itu di lantai 3, saya udah sempat mau loncat tuh di lantai 3. Cerita ini gue nggak tahu nih Pak. Itu kalau dia nggak teriak pagi-pagi, bos saya kan tuh suka begadang ya, tuh. Dia tuh jam 7 pagi itu kamarnya dia kan paling atas kan, lantai 3 kan. Saya tuh udah mau loncat itu, udah di apa, bukan gerbang sih, apa namanya kalau di atas tuh ada dinding terus ada besi-besinya gitu, balkon gitu. Dulu kan suka pada di situ kan. Habis itu udah nih udah mau loncat gini, kalau dia nggak teriak sih nggak tahu udah lewat kali ya. Itu juga kalau misalnya saya jatuh mati sih ya nggak apa-apa, tapi kalau jatuhnya cuma patah-patah doang kan malu ya. Yang ngedorong buat loncat tuh apa sih? Nah itu sebenarnya karena bisikan apa sih yang ada? Iya itu sih bisikan itu tuh waktu itu ya. Karena yang pertama tuh kan faktor keuangan sebenarnya, faktor keuangan. Terus saya udah mau punya anak lagi yang kedua kan. Akhirnya si bisikan itu tuh terus bilang kalau aduh udah deh, lu tuh ngapain sih, maksudnya anak udah nggak bakalan keurus, kosan aja lu udah kagak bisa bayar gitu, kayak gitu kan, makan aja udah susah, depresi, ngasbon mulu ke warteg kayak gitu lah gitu. Akhirnya aduh gimana ya, udah nih pertama kali mau loncat teriak kan dia, woi ngapain lu, turun, udah diamanin lah. Akhirnya saya masih tetap stay di situ tuh sampai selama masih kerja di situ, saya maksudnya sampai gimana ya, sampai
anak-anak tuh bener-bener teman-teman saya tuh merhatiin saya tuh yang gini gila sih Pandu kayak kemasukan setan gitu maksudnya. Abis itu diajak berobat lah sama teman saya kan. Ada peran temen yang tanda kutip ada di Ngebantu. Iya itu ngebantu banyak lo banget ya. Mas, alhamdulillah itu banyak banget yang ngebantu yang ngurus yang merhatiin gitu ya. Sampai dibawa ke dokternya dia, saya dikasih obat herbal gitu kan. Dikasih obat herbal udah, nah tiba-tiba si keinginan ini datang lagi nih. Saya kan si obat herbal ini kan saya pegang terus kan karena saya kan waktu itu walaupun sama teman-teman tapi kan kalau ke kosan kan sendiri kayak gitu-gitu kan. Akhirnya saya bawalah si obat ini ke studio. Saya bawa gitu. Itu tiba-tiba dong Mas. Satu toples segede gini nih saya buka, saya minum semua. Buat herbal Brak gitu. Iya. Terus teman saya di sebelah, "Wih, Pak Pandu, ngapain?" Katanya, "Kenapa diminum semua?" "Aduh, sorry, gue udah gak kuat." Saya bilang gitu waktu itu. "Wah, gila nih." Gitu. Akhirnya dia laporan lah ke saudara saya kan, kakak sepupu saya. Akhirnya dia bilang, "Dulu ngapain sih?" Katanya, "Udahlah please," katanya, "Lu berhenti jangan gitu-gituan," katanya. Itu tuh di fase itu tuh saya tuh udah nggak bisa bener-bener udah nggak bisa nahan mikir, aduh kalau gua mati gimana, udah nggak ada kayak gitu-gituan, udah bener-bener udah bodo amat lah gitu kayak gitu kan. Sampai akhirnya sebelum saya bener-bener kena tuh saya sempat waktu lagi tiduran di studio tuh tiba-tiba si rahang ini kebuka gitu, terus nggak bisa nutup lagi Mas, itu sakit banget Mas. Terus ada teman saya datang, "Duh kenapa?" katanya. "Oh panggil deh." Akhirnya kakek sepupu saya dipanggil lah kakek sepupu saya kan. "Gue bingung sama dia," katanya. "Tadi gue lihat dia gitu kayak kesakitan. Soalnya gue juga sempat mikir," katanya, "ini orang kok kalau acting jago banget ya," katanya. Gila loh, itu sakit banget sampai lidah keluar tuh. Aku tuh mau masukin lidah tuh udah nggak bisa masukin lagi. Akhirnya kata kakak gue, "Ndu istighfar, Ndu, tenang. Istighfar lah gue dalam hati kan. Astagfirullahaladzim, langsung tenang lagi dia kan. Set aja udah. Nah disitulah mulai halusinasi itu terus halusinasi sampai saya udah aduh kayaknya berhenti dulu deh kata saya gitu, udah nggak tahan nih. Akhirnya berhentilah nih saya 5 bulan, ada 5 bulan 6 bulanan clean banget, sama sekali alkohol enggak, drugs enggak, ganja enggak. Sampai suatu waktu saya diajakin ke acara pernikahannya kakak sepupu saya. Nah di situ ada teman saya tuh, padahal pertama kali saya udah nolak tuh. "Duk nih gue bawa nih, mau nggak?" "Aduh enggak deh," kata saya gitu. Apa tuh boti? Iya boti. "Allah lu kan udah biasa ini," katanya gitu. Padahal dia nggak tahu kan saya 6 bulan udah, maksudnya lumayan juga di situ kan. Tanpa itu ya. Abis itu aduh mau gimana lagi, mau nolak takut. Pertamanya aduh enggak deh gitu. "Oh udah sikat aja." Kenapa muncul rasa takut nolak ya, Du? Karena teman yang nawarin itu. Iya, mungkin karena itu ya, kayaknya sih karena kalau dibilang kasarnya sih kayak nggak enakan gitulah sama temen gitu. Habis itu pas begitu disikat, padahal itu cuma 1 butir loh. 1 butir disikat langsung, itu rasa parnonya tuh sampai saya coba bunuh diri lagi di tempat teman saya yang satu lagi di daerah Jelambar tuh. Bunuh diri lagi? Dari balkon udah mau loncat sama dia, ditahan lagi. "Gua tuh sayang sama lu," katanya. "Udah lu nggak jangan gini-ginian, udah diem aja gitu." Terus tiba-tiba gue ingat mantan gue kan gini, "Udah mantan lu tai lah, udah nggak usah dipikirin," kata gitu kan. Udah akhirnya gue tidur lah di tempat dia berapa hari waktu itu ya, sekitar semingguan lah ada gitu. Akhirnya udah agak tenang, dipindahin lah gue dari tempat teman gue ke yang satu lagi gitu. Terus sama dia diajakin, "Duh kita kesini ke pasar yuk, jalan-jalan atau makan apa ya kayak gitu-gitulah, kuliner kayak gitu-gitu." Tapi saya ngerti maksudnya waktu itu kan dalam keadaan gak sadar tuh sebenarnya mereka tuh baik niatnya ke saya, tapi saya nggak bisa nerima gitu. Dari sini tuh ini apaan sih gitu kayak gitu-gitu, nolak terus hatinya tuh. Nah sampai akhirnya pas yang terakhir tuh saya mau loncat lagi di rumah mertua saya di balkon. Ketiga kali tuh. Yang ketiga kali. Sampai pas mau loncat gini, terus kakaknya mama mertua saya ini apa namanya udah teriak-teriak di bawah. "Wah," katanya, Pandu turun gitu. Akhirnya si mama kan udah nangis kan di bawah, "Duh gimana gitu." Akhirnya nah si dia cerita ke kakak ipar saya kan. Kata kakak ipar saya dulu punya temen kayak gitu, katanya bawa aja ke rumah sakit yang di daerah Cisarua katanya gitu. Akhirnya nah malam itu juga saya dibawa tuh, itu di mobil tuh udah berontak, udah bener-bener udah nggak mau lah gitu. Akhirnya dibawa ke sana, saya tuh sempat di bio 1 suntikan, tapi masih belum bereaksi kan.
ternyata satu suntikan nggak berjalan, tambah lagi satu suntikan lagi, akhirnya udah bisa tidur tuh kan. Sempet dibawa pulang dulu ke rumah. Habis itu nah barulah di situ udah mulai nangis udah mulai gila-gila lagi, akhirnya udahlah. Sampai saya benar-benar ada keadaan yang saya nggak ingat, tiba-tiba udah ada di dalam satu ruangan gitu, udah kayak penjara, diisolasi gitu. Terus saya ingatnya tuh waktu saya lagi dibukain baju semua, digantilah si baju ini sama baju rumah sakit jiwa gitu, baru saya kaget tuh. Saya dia, ini di mana ini? Kok sepi banget ya kata saya. Terus ini kayak ruangan isolasi gitu. Terus saya lihat-lihat kok nggak ada orang. Terus udah malam, nggak ada jam, nggak ada apa kan. Tapi karena saya terus sempat keinget sih istri saya sama saudara saya nganterin kan. Terus mungkin udah pada pulang kali ya. Akhirnya saya tidur kan, pagi-pagi dibangunin lah sama si susternya itu. Kalau suster cowok tuh apa ya sebutannya? Perawat lah. Iya perawatnya. Pak, selamat pagi Pak Pandu, sarapan dulu katanya, dimasukin lah ke si lubang itunya tuh dari sarapan gitu Pak Pandu. Terus Pak Pandu ingat nggak katanya semalam dibawa ke sini sama istri sama saudaranya katanya. Terus saya bilang maaf Mas, saya nggak ingat, saya ingatnya waktu pas saya lagi digantiin baju aja, saya bilang gitu. Oh ya udah Pak Pandu sekarang di sini aja dulu, kalau mau ke toilet mau kemana tinggal bilang aja, tapi kalau misalnya di luar yang sesuatu yang nggak penting mendingan nggak usah ya, di dalam aja dulu katanya gitu. Oh ya udah. Dan ternyata di sana itu orang-orang yang sejenis saya itu banyak juga pas di ruangan itu tuh, kalau nggak salah waktu pertama tuh namanya ruangan Raja Wali. Ruang isolasi itu ya? Di ruang isolasi itu ada sekitar 7 atau 8 ruangan lah gitu. Dengan masing-masing semuanya tuh rata-rata kasusnya tuh kasus emosi yang berlebihan, emosi tinggi gitu kan. Akhirnya temperamen kayak gitu di sana tuh benar-benar kita tuh diajarin untuk kayak melakukan sesuatu yang senang-senang lah, kayak karaokean, gambar atau apa, terus terapi kayak gitu-gitu kan. Nah sampai akhirnya udah nih sempet tuh saya ngobrol sama ada satu pasien. Namanya siapa Mas? Kata ke saya gitu, sama saya Pandu gitu. Kamu kenal saya nggak? Katanya gitu. Enggak, kata saya gitu. Terus dia bilang, saya ini anak geng motor Mas katanya. Geng motor? Katanya gitu. Oke gitu kan. Abis itu udah tuh kalau yang satu lagi ada tuh yang rajin sapu-sapu aja gitu kayak gitu-gitu. Terus ngeliat lagi yang lain, ini begini ya ternyata gitu kan. Abis itu udah nih diajarin lah selama abis saya isolasi 3 hari itu udah mulai agak tenang lah gitu. Diajarin Mas katanya, ini buat semuanya ya, belajar ngendalin emosi katanya. Kalau misalnya lagi mau meluap-luap, coba tarik nafas 3 kali sambil dihitung hitungan tarikan nafas pertama 5 detik, buang kayak gitu-gitu sampai 3 kali. Habis itu kalau misalnya udah nggak bisa sama sekali, nggak bisa kekontrol, ya pukul-pukul bantal aja, jangan sampai mukul orang katanya gitu. Akhirnya kita diajarin lah di situ rame-rame kan. Udah, nah habis itu belum sampai ke ngegambar sih, waktu itu masih kayak karaokean kayak gitu-gitu, terus main-main. Habis itu setelah selesai itu sekitar 1 jam 2 jaman aktivitas lah, masuklah lagi kita ke dalam kan. Kalau mau mandi jam 5, biasanya jam 5 sore pada mandi. Bareng kan ya? Gawat juga tuh kalau mandi bareng. Nah habis itu udah nih nggak lama saya dapat paketan gitu dari si perawatnya. Kata tadi istrinya kesini, kata ini bawain anduk, sikat gigi sama sabun katanya, sama adalah ya celana dalam gitu kan. Terus alhamdulillah nih ada ganti kata saya gitu kan. Terus dibawain rinso kayak gitu kan. Akhirnya nyuci sendiri apa kalau misalnya udah dipakai kayak gitu udah mulai beraktivitas lagi lah gitu. Akhirnya karena kan saya tuh emang tipenya pecandu rokok kan. Sementara di dalam gak boleh ngerokok tuh. Terus pas saya mau lagi keluar gitu, tiba-tiba saya nanya ke perawatnya, Mas boleh ngerokok? Gak boleh lah katanya, masuk lagi ke dalam katanya. Ya udah saya di dalam aja kan. Yum aja udah nih malamnya udah tidur lah. Seharian itu aktivitas tuh ada sekitar cuma 2 jam atau 3 jam gitu kan. Sisanya kan istirahat di kamar atau gimana gitu. Nah akhirnya kita diajarin juga untuk berinteraksi dengan pasien-pasien yang lain. Sementara waktu itu saya juga belum ngeh kan ini penyakit saya apaan sih gitu kan. Habis itu ngobrol ternyata emang waktu itu tuh di situ tuh emang isinya orang-orang yang emosian semua gitu. Anger management anger management gitu. Habis itu setelah lewat dari 4 hari dipindahin lah saya ke ruangan yang berikutnya. Kalau itu
dia tuh sistemnya tuh bukan kayak isolasi sendiri-sendiri gitu Mas. Jadi di dalam satu ruangan tuh udah ada 5 ranjang gitu. Nah, jadi ada tiga ruangan, 15 ranjang. Jadi kita udah mulai disatuin tuh karena kayak barak lah ya. Karena udah bukan dinyatakan sembuh, udah dinyatakan bahwa ini udah mulai bisa mengontrol emosi mengontrol emosinya. Akhirnya udah di ruangan itu ngobrol-ngobrol lah sama yang lain gitu. Terus kan biasanya kalau pagi-pagi perawat suka nanya kan, gimana keadaannya Pak hari ini, terus apa yang dirasakan kayak gitu-gitu. Kalau saya kan suka cerita, iya Dok kalau malam saya tuh sering kayak kebayang-bayang lihat setan atau apa gitu. Itu kenapa ya kata saya gitu kan. Oh itu mah mungkin dari Masnya mungkin gak mau tidur katanya gitu. Coba Mas niatin dia tidur baca bismillah atau apalah, doa tidur masih ingat kan katanya. Masih sih kata saya gitu. Ya udah nanti malam dicobain ya katanya gitu. Soalnya kan emang saya tuh waktu di rumah sakit tuh emang paling sering tidur cepat dan bangun pagi kan, jam 5 pagi tuh udah bangun gitu. Cuman pas mau wudhu ke kamar mandi mau sholat subuh tuh kayak takut apa kayak gitu kan. Karena kan gitu ya. karena kan di rumah sakit itu tuh kita diajarin juga untuk beribadah kan. Habis itu udah nih. Nah kalau bedanya saya sama yang lain itu, maksudnya saya bukan bangga ya, cuman karena saya orangnya lebih ke curhat untuk mengetahui apa sih maksudnya kurangnya saya itu di mana biar saya bisa cepet keluar aja lah gitu. Open sama kondisi ya. Sering sholat, doa ya Allah, terus saya saya minta bener-bener gitu sama Tuhan, minta disembuhin lah gitu. Habis itu kalau yang satu lagi nih dia beda, kalau ditanya tuh dia diem aja kayak gitu-gitu. Ditanya apa-apa tuh bener-bener diem, nggak dijawab apa-apa sama perawatnya gitu. Akhirnya udahlah saya sering sholat aja, saya minta aja sama Tuhan, maksudnya pengen cepet keluar lah, saya juga kangen sama keluarga saya kan. Akhirnya udah nih aktivitas lagi lah. Kalau misalnya ada prakteknya gambar tuh suka dikasih hadiah kayak gitu, yang menang dikasih hadiah kayak gitu. Akhirnya saya gambar lah si pohon-pohon gitu kan, gitu. Dapat tuh juara 1 tuh Mas. Terus nih juara satunya Pak Pandu katanya, terus kita dapat ciki-ciki kayak gitu. Seneng banget tuh pokoknya. Habis itu ada aktivitas kayak apa ya, senam, mungkin lebih ke senam SKJ kali ya, tapi gerakannya tuh dia tuh agak unik gitu, agak beda gitu dari senam-senam sekolahan gitu. Abis itu diajarin ada tuh di situ lapangan tuh luas banget, ada buat badminton gitu kan, cuman di dalam aula gitu kan. Terus yang sempat bikin saya senang banget tuh ternyata ada ruangan kesenian, ada drum, ada gitar gitu kan. Abis itu wah gila ada ginian, terus mana, terus ada satu perawat bilang, emang Mas Pandu bisa main gitar katanya. Bisa Mbak kata saya gitu kan. Terus dia bilang main dong kata, kalau chord waktu itu dia nanyain fis minor gimana ya Mas, saya kasih tau lah fis minor kayak gimana bentuknya kayak gitu-gitu, kalau mayor gimana gini, oh iya. Akhirnya ada drum saya mainin lah kayak gitu. Akhirnya udah sekitar 3 mingguan gitu. Ada tuh kayak kerajinan tangan gitu, kita bikin boneka kayak gitu-gitu tuh ada tuh, nanti dinilai sama dia gimana gini. Terus kan karena si posisi rumah sakit itu kan ada di atas ya, maksudnya di daerah atas, di Bogor ya, Cisarua, Cimahi. Padalarang. Nah itu tuh Mas apa namanya, kalau di area rumah sakitnya itu kalau kita agak ke atas aja dikit jalan gitu, itu tuh di belakangnya tuh udah gunung. Jadi udaranya tuh bener-bener adem banget, sejuk gitu. Buat terapi tuh wah oke banget lah pokoknya gitu. Habis itu sambil ngobrol kan, Pak Pandu tuh sebenarnya kerjanya apa ya katanya gitu, kata perawatnya. Oh kalau saya main musik, Mbak. Oh main musik, katanya. Suka main apa? Saya suka main gitar kata saya gitu. Terus ini katanya apa udah punya album, udah rekaman, udah sih pernah saya punya band dulu. Akhirnya saya ceritain kan pernah punya band dulu, pernah kerja, pernah bikin musik. Oh ya alhamdulillah katanya. Terus sekarang tukang nomor handphone sama Mbak itu. Punya istri. Bentar, istri saya datang nih ngapain nih. Habis itu udah nih set udah kan akhirnya ditanya lagi kan, ya udah Mas Pandu alhamdulillah sekarang masih jalan katanya. Sekarang sih sementara sih enggak Mbak, karena kan saya lagi di sini, saya bilang gitu kan. Ya saya sih berharap aja supaya bisa cepat keluar kata saya gitu. Udah iya Mas katanya, banyak-banyak berdoa aja katanya, minta sama yang di atas. Karena waktu itu saya ingat banget tuh waktu saya pas lagi kritis-kritisnya tuh, saya waktu itu cerita sama istri saya kan, aduh Bun ini gimana nih, bener-bener Mas paniknya tuh tau nggak, sampai gini saya waktu di kosan diem di kamar tuh cuma bisa gini ngeliat ke atas, terus tiba-tiba kalau ada motor ngelewat nih, wah intel nih kayak gitu. Parnonya udah luar biasa. Kalau ada yang naik tangga, polisi nih kayak gitu udah sampai
saya nelfon ke istri saya ada kali satu hari itu bisa sampai 5 kali 6 kali saya telepon dalam beberapa jam gitu. Akhirnya dia bilang gini, "Pah, yang bisa nolongin kamu cuma Tuhan, kita nggak akan ada yang bisa nolongin," katanya. Benar juga ya. Akhirnya mulailah di situ saya sering-sering berdoa lah apa segala macem kan. Habis itu baca-baca buku zikir lah, saya berzikir atau gimana, sholat ibadah gitu-gitu. Walaupun memang kadang-kadang pas selama saya menjalani ibadah itu masih saya kadang-kadang minum alkohol atau gimana gitu. Cuman rentan waktunya tuh nggak sering gitu loh. Habis itu udah nih akhirnya yang balik lagi di rumah sakitnya, akhirnya dia nanya kan, emang sekarang sama siapa katanya ngebandnya gitu. Saya lagi jalannya sama boleh nyebut? Boleh apa-apa. Saya lagi jalannya lagi sering sama Mbak Kikan kata saya. Kikan mana Mas? Kikan coklat. Ah masa sih katanya gitu. Habis itu udah mungkin dia nggak percaya kali ya karena dia lagi sakit kali. Dikira ngayal atau halusinasi gitu. Iya, dikira halusinasi. Udah nih akhirnya istri saya nelfon lah ke Kikan kan. Aduh Bu, si Pandu masuk rumah sakit katanya. Hah kenapa dia katanya gitu? Mau bunuh diri Bu katanya. Astagfirullahaladzim katanya Bu Kikan. Terus sekarang gimana katanya? Udah ada di rumah sakit Bu katanya. Nah, terus gimana? Siapa yang ngurusin katanya? Saya Bu, udah sama Ega sama Dodi katanya gitu. Oh ya udah Selasa saya ke sana katanya. Kikan datanglah langsung tuh. Setelah 3 hari istri saya nelfon, Kikan datang langsung. Dia datang, saya tuh udah senang banget dah waktu itu istri saya nelfon kan itu Pak, si Teh Kikan mau datang kata. Udah alhamdulillah ketemu teman lagi kan senang banget kan. Habis itu udah nih pertamanya si Mas Ervin dulu yang nongol duluan tuh. Cuman dia lagi nelfon, Mas, udah ngobrol-ngobrol waktu itu ketemuan banget sama Teh Kikan itu saya antara sedih sama seneng tuh bener-bener bisa campur aduk gitu. Ketemu Uzirnya, ketemu Mas Tur, terus dibawain gitar sama dia. Saya dengar dari Mega katanya gitarnya putus ya senarnya di sini, jadi saya bawain katanya gitu. Udah nih akhirnya di situ barulah sih oh iya beneran ya ini kita bisa si perawat tadi udah beneran baru percaya kan saya nggak berhalusinasi nih perawat gitu. Habis itu baru minta foto kan semua gitu terus manajer Kikan kan kadang-kadang suka jahil gitu kan orangnya kan. Kiki katanya kamu pura-pura jadi pasiennya katanya aku angkut gini terus dia pura-pura gini terus tiba-tiba ada suster di depan Pak Kikan kenapa Mbak terus kata Mbak Kikan lu sih katanya ada aja udah nggak usah ada Kiki bercanda Kiki akhirnya bercanda ya nggak apa-apa katanya. Artinya peran sahabat teman itu jadi faktor yang sangat besar ya untuk proses healingnya lu ya. Iya karena dulu saya juga pas lagi bandel-bandelnya kan sama teman-teman juga kan dan pada akhirnya begitu teman saya juga yang menyembuhkan juga yang menyembuhkan gitu walaupun nggak semua tapi ada lah gitu maksudnya orang-orang yang benar-benar dekat sama saya nolong saya pas benar-benar lagi jatuh-jatuhnya tuh walaupun orang mau ngomong apa sih saya nggak akan sampai lupa sih Mas gitu. Jadi ini poinnya yang menarik kita mau jadi teman seperti apa teman yang punya positive vibe atau menjadi teman yang negative vibe ya bro. Mulai dari dia terpuruk sampai dibangkit kembali kan terbentuk oleh lingkungan. Iya. Di mana ada teman di situ. Bukan keluarga yang bentuk. Iya. Walaupun lingkup terkecil lah keluarga. Iya. Tapi kan kita juga nggak bisa dong keluarga tok. Iya. Lingkungan berperan banget. Iya. Iya nggak? Prosesnya akhirnya berapa lama dulu di rumah sakit sampai akhirnya kemudian dinyatakan untuk clear, sembuh, menjalani kehidupan normal lagi? Waktu itu tuh sekitar 3 mingguan, hampir sebulan sih sebenarnya, hampir sebulan. Habis itu si dokter nanya sama saya kan suka dicek tuh per bulan tuh sama dia tuh kira-kira udah perkembangannya kayak gimana. Akhirnya udah sampai ke 1 bulan gitu, akhirnya ya udah Pandu saya bolehin pulang ya, dinyatakan sembuh tapi dengan catatan kamu jangan ngulangin kesalahan yang sama katanya. Oke dok kata saya gitu. Akhirnya udahlah berjalan sampai sekarang. Waktu itu kan emang saya maksudnya dilepas sama dia dinyatakan sembuh itu bukan berarti saya udah lepas dari obat-obatan dokter ini enggak. Karena kan
waktu di rumah sakit juga terapinya kan gitu kan, pakai obat rumah sakit juga kan, harus pagi-pagi, siang sama malam gitu kan. Jadi sementara ini dari mulai tahun 2013 sampai sekarang ini saya terus berobat jalan gitu. Masih karena setiap bulan itu kan saya mesti konsul ke sana kan, mesti curhat atau gimana, ada apa yang ada dirasain, obatnya cocok atau enggak kayak gitu-gitu. Jadi emang waktu itu sempat sih istri saya juga bilang kan, "Dok, aduh Pandu tuh sampai kapan ya berobat kayak gini? Aduh maaf ya, soalnya kita ini lagi coba yang terbaik lah, maksudnya dicoba dengan obat ini. Ya mudah-mudahan lah Bu, karena kalau misalnya saya maksudnya jangan sampai dari pihak Pandu atau dari pihak keluarga memutuskan untuk udah berhenti aja obat, jangan sampai karena itu di luar kapasitas," dia bilang gitu. Karena ya saya juga ngerti sih, maksudnya dokter kan lebih pintar dari saya juga kan, jauh banget gitu. Akhirnya dia bilang pokoknya Pandu nih jangan sampai lepas obat dulu deh selama terapinya dia gitu. Akhirnya ya udah saya juga maksudnya ngejalaninnya walaupun kadang-kadang ada ngeluh juga sedikit gitu, aduh kapan ya sembuh, tapi ya kalau saya ngeluh terus kalau nggak sambil dijalanin kan percuma juga gitu loh Mas. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa yang ada aja udah, maksudnya ketemu kayak teman-teman kayak gini kan, itu bikin spirit saya bisa bangkit lagi gitu, karena untuk sembuh ya. Karena kan dulu saya divonisnya kan skizofrenia tuh, dia tuh lebih halusinasi tapi lebih yang ke arah emosional yang tinggi. Nah habis itu saya berubah jadi ke bipolar. Bipolar itu lebih ke yang berhalusinasi tapi tenang tapi halusinasinya itu tinggi gitu. Jadi kasarnya mah gampang, pikiran tuh gampang terpengaruh lah gitu kayak gitu. Perubahan moodnya cepet banget. Antara ini tiba-tiba bisa tiba-tiba dek gitu. Kadang-kadang waktu itu juga teman saya bilang gitu, lagi jalan sama saya kemana, "Duh, tadi pagi-pagi lu kayaknya biasa-biasa aja, kok sekarang jadi gini?" Kayak gitu. Bisa jadi gitu. Jadi makanya obat tuh bener-bener saya tuh harus jaga banget, harus ya walaupun lupa jamnya, maksudnya kan pagi sama malam aja nih gitu. Jadi kalau misalnya paginya agak kelewat ya siangan dikit ya jam 10 jam 11 masih aman, masih cut aja gitu. Kayak gitu. Yang penting karena saya juga di samping mikirin keselamatan saya juga mikirin keselamatan yang lainnya juga. Soalnya kalau saya tiba-tiba aneh-aneh kan kasihan juga orang lain gitu loh Mas. Kayak gitu. Perubahannya pasti positif ya ketika lu sekarang membaik ya kan. Yang paling lu rasain sendiri gimana tuh ketika lu berkarya lah sekarang dengan kondisi yang saat ini gitu ya, dibandingin yang dulu masih ada di sisi gelap lah cerita kalau gue bilang. Kalau sekarang sih sebenarnya sisi positifnya sih saya lebih gampang nerima ya, maksudnya kalau dulu nih misalnya saya udah ada ide nih, udah nih saya bikin jadi, tiba-tiba orang ada ngomong apa tuh kadang-kadang langsung bete duluan, langsung marah-marah gitu kayak gitu kan gitu. Kalau sekarang mungkin memang segi positifnya tuh ide memang masih terus berjalan, maksudnya masih terus ada, cuman positifnya itu ya saya bisa nerima dan menyaring apa yang orang bilang misalnya, "Duh ini kurang ini, tapi kelebihannya adalah kalau menurut saya enggak ya enggak, tapi menurut saya iya, saya jalanin gitu. Tapi paling tidak lu sudah bisa menerima saran, iya kayak gitu. Lu pengobatan fisik tetap ada ya? Iya, pengobatan fisik. Nah, sampai sekarang lu masih? Masih. Nah, kalau untuk rohaninya itu saya sempat ngejalanin ruqyah juga, terapi juga gitu. Lu pernah di ruqyah kan? Gua lupa, gua kayaknya belum deh. Apa perlu di ruqyah gua? Biar tumbuh rambut. Jangan-jangan rambut gua nih enggak muncul karena harus di ruqyah dulu ya. Gue tuh sempet tuh akhirnya istri saya kan, "Pak udah cobain ruqyah mau nggak?" katanya, mumpung ada saudaranya teman saya yang bisa kan. Akhirnya oh ya udah nggak apa-apa lah gitu. Saya bismillah aja sampai terus kata kakak ipar saya yang tenang ya deh, udah jalanin aja. Di ruqyah lah malam itu akhirnya. Itu katanya sih yang pertama kali saya rasain waktu ruqyah itu begitu dibacain doa-doa tuh itu rasanya mau marah aja. Nah, terus pas saya kan didudukin di kursi gini kan. Saya tuh sampai dipegangin sama dua orang tuh sampai bener-bener mental gitu. Jadi waktu sama dia gitu. tuh di berontak gitu waktu di belakang gini-gini sama si orang itu udah nggak kekontrol tuh, bener-bener kata-kata hewan-hewan itulah yang udah pada keluar itu. Mana malam-malam lagi kan. Terus mertua saya bilang, "Aduh si Pandu." Tapi setelah selesai ruqyah memang ada perubahan ya, lu lebih lebih tenang gitu, lebih adem hati lu gitu ya. Beda banget tuh pokoknya, itu bener-bener ya
bener-bener kuasa Tuhan yang berjalan gitu. Kombinasinya 3 ya bro ya, secara medis, ikhtiarnya kan secara medis, kemudian sahabat, kemudian dari diri sendiri juga mendekatkan diri ke Sang Pencipta lah ya. Berdoa. Kalau di Islam kan setelah ikhtiar bertawakal ya kan. Tawakal baru melanjutkan. Terus sebetulnya merehabilitasi mentalnya tuh. Iya. Kan hancur mental kalau orang kayak gini. Dari awal dia terbangun hancur, tiba-tiba bangkit. Di tengah-tengah itu yang ketika lo mau bunuh diri tuh, itu proses paling gawat. Itu udah gila. Kita depresi tingkat tinggi itu udah paling gawat. Mental terganggu banget. Iya. Akhirnya masuk rumah sakit itu kan. Akhirnya lo di rehabilitasi lo mentalnya dibangun kembali untuk kembali mental lo. Tapi kan secara fisik tuh minum supaya otak lo yang tadi terganggu. Jadi, dengan rukyah tadi. Iya. Ketika di rukyah lo ngomong segala macam, gue nggak di rukyahnya ngomongnya macam-macam loh kan. Apalagi di Rukiah ya. Bebas loh. Tapi gue menarik sih menurut gue dari kisahnya Pandu nih buat sahabat-sahabat semua adalah gue melihat di situ kayak kita jadi seorang teman itu jadi kayak ada pilihan lu mau ignorant something atau lu mau empati keharap something gitu lah. Kondisi ya nyambung sama kondisi sekarang kayaknya kok sekarang ini kita mudah-mudahan empati kita jadi lebih membaik ya, apalagi dengan kondisi sekarang. Iya, kadang-kadang orang pedulian kita sama orang lain gitu kali ya. Kadang nggak merasa bahwa kita harusnya peduli. Walaupun kepedulian itu nggak harus ditunjukin dengan kesusahan orang dulu. Iya. Lu juga ditunjukin, lu peduli lah sama orang. Paling tidak ya, ayolah. Toh dia di lingkungan lu, dia di dekat lu. Iya. Ayo kita balik. Kita sama-sama berbuat yang positif. Kan gitu mestinya ya. Iya. Kadang-kadang juga temen gue juga gitu kan. Gue sebagai temen juga kadang sok cuek, walaupun teman gue udah kena kayak Pandu, tapi gue juga bingung cara mengatasi gimana. Gue mesti apa nih dengan orang ini? Iya. Caranya gue gimana nih untuk supaya dia baik? Orang punya cara tersendiri sih untuk karena untuk orang-orang yang baru kenal atau teman-teman saya yang udah ngeliat saya keadaan kayak gitu tuh untuk ngertiin keadaan saya tuh emang sama sekali nggak gampang gitu. Sama sekali nggak gampang itu makanya istri saya sering bilang sih, Pak, kalau bisa sih kamu benar-benar harus bisa ngertiin sifat orang karena kamu tuh kan saya tuh belakangan ini emang lagi cepet kesinggung kayak gitu kan emang mental kamu tuh lagi benar-benar. Nah itu disitulah saya belajar dari istri saya tuh, Pak, kamu tuh mental kamu harus kuat, ingat anak-anak, ingat ini. Nah itu untuk yang benar-benar yang bikin bisa saya benar-benar berpikir maju gitu. Maksudnya udahlah gitu, yang belakang udah jalan aja lah dulu gitu. Gitu. At the end faktor keluarga juga penting ya bro. Iya, akhirnya keluarga dekat. Kalau yang sudah bersuami atau istri, apalagi yang punya anak ya. Jadi kombinasi itu sih kayaknya rasanya harusnya bisa membuat seseorang jadi jauh lebih baik ya. Tapi kan ya tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang sudah sembuh tuh akan balik lagi. Terpleset lagi ya seperti kejadian-kejadian. Lu untuk menghindari itu karena kan apalagi sekarang mau tetap lah lu ada di dunia entertainment yang artinya anginnya tuh lebih kencang dibandingin mungkin bandingin gua sama Om Inop ya. Lu how to counter it gitu, maksudnya lu bagaimana caranya lu untuk bisa menahan gemburan-gemburan itu karena gue yakin gemburan itu pasti akan ada menerjang lu gitu loh. Kan lu untuk bisa bertahan dari gemburan itu. Dari sisi gue sih sebenarnya kalau untuk yang kayak gitu-gitu sebenarnya gue nggak gimana ya, kasarannya orang mau apa ya, mau melakukan sesuatu yang kayak gitu misalnya pas di lingkungan gue juga sebenarnya gue nggak terlalu masalahin karena bukannya gue nggak peduli tapi itu kan pilihan hidup mereka gitu. Karena kalau di situ pas lagi di posisi itu gue lebih ingin nyelamatin diri gue sendiri gitu. Better you live it ya. Mendingan lu menghindar ya. Karena ada tipe orang maksudnya tipikal orang yang kayak gini. Orang yang udah biasa, maksudnya dia minum alkohol, dia ngeganja atau apapun, ada yang bawaannya biasa, ada. Tapi kalau buat saya itu udah lain lagi gitu. Makanya dari nge-counternya tuh saya di situ kadang-kadang. Karena lu tahu bahwa lu akan jadi seperti ini kalau mau dari situ. Tapi susah loh Kang, karena kan yang di lingkungan lo, lingkungan musisi, seniman. Gue nggak menjudge musisi kayak gitu, tapi ada yang namanya jargon namanya sex, drugs, and rock and roll. Iya.
Artinya lu punya, Iya, lu itu gua mesti harus ngalamin punya banget. senjata diri lu yang sangat hebat ya untuk bisa iya, itu gempur dia. kemauan lu. ngegempur gempuran yang mungkin akan datang lagi ya. Itu tuh yang mesti Keluarga saya jadi siapin tuh. hal yang paling penting sih. Akhirnya, Iya, iya. keluarga. Saya juga kan kadang-kadang ada sih kadang-kadang masih ada Terlintas. hasrat ingin kayak gitu-gitu, tapi kalau curhat sama istri saya udahlah Pak, nggak ada untungnya juga, Iya. itu cuma ngerugiin kamu, ngerugiin orang lain. Iya. Udah yang penting mah sekarang jalan aja ke depan, mikir positif kan, itu mungkin bakalan lebih baik dan tidak akan terjadi apa-apa gitu Iya, maksudnya. Itu dia. Kan kehidupan masih panjang, masih banyak. Kan masih berlimpah dengan keluarga, anak segala macam. Kan pasti lu punya kemauan kan ya. Ada will lu gede, untuk menjaga anak lu, menjaga keluarga lu kan pasti gitu kan. Iya, iya. Tapi ya sampai sebatas itu faktor apa? Faktor religius, apa ya? Religi. Lebih ke religion gitu ya. Waktu dulu awalnya kan lu juga sebagai orang yang beriman kan, waktu mau apa tingkat keimanan lu berkurang. Dia cipta dirinya sendiri. Sebenarnya sih kalau iman gue sih kalau dibilang kuat juga biasa-biasa aja sih sebenarnya, tapi kenapa gue meyakini dengan apa ya, dengan kuasa Tuhan yang bisa membalikan mood gue itu ya karena ya itu setiap misalnya gue habis ibadah atau habis misalnya kayak sholat atau apa yang ngencleng atau apalah gitu, sesuatu yang keagamaan itu memang ujiannya memang lebih besar. Cuman kalau bisa kita bisa ngelewatin tuh tenangnya tuh udah lebih dapat lagi gitu. Makanya ya mungkin ya saya juga maksudnya dibilang kuat-kuat banget juga enggak sih, kadang-kadang sholat subuh juga kadang-kadang lewat juga kan kalau udah ngantuk udah capek banget gitu. Cuman saya cuman ngejaga tuh ya si narkoba inilah yang saya bener-bener stay, maksudnya harus ada dindingnya gitu. Walaupun saya sholat berantakan gitu, maksudnya saya masih bisa ngendaliin lah gitu. Cuman kalau itu tuh bener-bener saya benteng tuh karena kalau udah ke situ lagi tuh aduh saya udah nggak tahu deh. Udah nggak tahu sih. Jangan sampai lah itu ya. Amit ya Allah. Ngomongin soal mimpi lu yang mimpi lu sekarang ini, apalagi lu lagi plan untuk bikin Solo. single, rencana ke depan ini? Ya Apa tuh? sebenarnya sih mudah-mudahan kalau dulu kan mungkin saya ngeband banyak yang bilang ini materinya mungkin terlalu maju 3 tahun ke depan atau gimana gitu. Tapi ya Visioner. jadi mudah-mudahan untuk karya saya yang ini, solo saya yang ini, mudah-mudahan walaupun nggak usah deh sekali orang dengar langsung bisa nerima, nggak apa-apa. 3, 4 kali, 5 kali juga asal masyarakat bisa nerima, saya udah seneng beneran dah. Boleh kasih bocoran dikit ya? Produser Mas Bismar boleh ya Mas ya? Ada Itu waktu tuh coba lu. semuanya tuh sekitar ya sebenarnya sih pengennya sih 12-11an lah gitu, tapi yang udah produksi tuh baru sekitar 8-9 gitu. Boleh nggak satu deh? Boleh. Nggak sebel nggak apa-apa ya. Nggak usah full, kita Nggak usah full ya? ini yang mau jadi single pertama. Oke. Judulnya Ini judulnya Kopi Pagi. Kopi Pagi. Ceritanya tentang apa? Sedikit aja deh. Oke. Ini ceritanya tentang orang yang emang lagi jenuh kerja di depan laptop, ditemenin cuma kopi doang. Tapi dia sambil chatting sama teman-temannya di grup di grup di WhatsApp gitu, di komputer gitu. Jadi nyeritain yang ruang lingkup cuma segitu-gitu aja gitu. Menarik. Oke. Kita coba dengerin ya. Kopi Pagi. Pandu Kopi Mari ngopi. Pagi. Sambil ngopi. Bersama bersandar bergurau berhayal di tengah jenuhnya pagi yang tak
Pandu. Sukses terus Pandu ya, thank you Amin, udah makasih, Mas hadir. Bonar. Mudah-mudahan obrolan hari ini dengan Pandu bisa jadi inspirasi buat teman-teman ya Om. Semua. Bagaimana kisah Pandu yang kalau gue bilang melewati masa gelap dalam hidupnya dan jauh dan dalam banget ya. Betul, jauh. Kemudian dia harus melewati Dan perjuangan untuk bisa sekarang di sisi yang lebih terang lah kalau menurut gue ya. Dan mungkin ya tidak banyak orang tahu bahwa hal-hal seperti Pandu gini kan bisa terjadi pada siapapun. Siapapun ya. Siapapun. Bahkan orang Gua nggak tahu iya. dulunya dia begini. Iya, lu Akhirnya lu siapa kenal lama sama Pandu kan? Bahaya lu juga. Gua ya cerita tentang Pandu banyak, tapi kisah tentang dia mau 3 kali bunuh diri tuh. Iya. Kalau Pandu nggak cerita, gua nggak tahu sebenarnya. Dan Iya. yang menarik juga bahwa keluarga, teman adalah faktor yang bisa ngerubah orang jadi baik bisa. Iya. Bahkan jadi buruk Peran lah, banget. bisa. Perannya banyak banget lingkungan. Lingkungan tuh bener-bener penting. Jadi kita sih berharap kita mulai jadi individu. Kalau kita menjadi seorang teman, Iya, ya menjadi seorang teman teman yang juga. kasih positive vibe lah ya Iya. ke sahabat kita, itu aja sih sebenarnya. Ya, mudah-mudahan Mas Pandu bisa menjalani sekarang dia dalam proses kan, masih dalam proses bukan untuk menjadi yang menurut lu sempurna, untuk menjadi manusia baru lagi. Amin. Pas di segala macem. Oke, kita ikut mensupport. Makasih, Kang. Pandu. Pas dulu. Mudah-mudahan aman. Oke, jangan lupa kalau suka dengan video ini di like, subscribe juga, jangan lupa di channel Zone Mer Official. Zone Mer Official. Komen, subscribe, nyalakan Kan- loncengnya biar tahu. Karena ini banyak video-video yang akan terus dan banyak tema-tema seru yang akan terus. menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan bisa ya. jadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Oke. Thank you banget. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya The Bodor Show. Masih tetap bareng gua Bonar. Gue Boni, Inot. Ada Pandu di sini. Kita ciao dulu ya. Ya, ngobrol biasa. Oke. Seru. Lagunya enak juga. Kopi pagi, habis itu teh sore. Sore.